أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat. Before you can take your seats, you must be sorted into your houses. They are Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Gryffindor! Slytherin! Hufflepuff! Ravenclaw! Dengar, jangan di skip, please. Saya baru belajar satu hal, saya baru belajar. Tidak semua masalah itu bisa diakhiri, tidak semua masalah itu bisa diakhiri. Dikata-katain orang, dicaci orang, dihanatin orang, kita punya masalah sama duit, punya masalah sama ekonomi, ditinggal sama kekasih atau sebagainya. Itu tuh termasuk daripada tipe-tipe masalah yang gak akan pernah berakhir. Jadi satu-satunya cara untuk keluar daripada zona itu, zona yang menyakitkan itu adalah dengan berdamai dengan diri sendiri. Dengan berdamai dengan diri sendiri. Cara satu-satunya cuma itu, berdoa sama Allah agar kita bisa berdamai sama diri kita sendiri. Bodohnya saya baru sadar, bodoh banget saya baru sadar. Setiap kali saya punya masalah dari dulu bawahnya stres mulu seorang Husain itu. Kenapa dari dulu saya gak belajar untuk menghargai diri saya, untuk berdamai dengan diri saya, sehingga saya merasa nyaman ketika menghadapi luka. Lebih tepat istilahnya adalah menikmati setiap luka yang datang menusuk kepada kita. Baru sadar saya. Saya mau katakan begini, semua nabi, rasul yang surganya jelas, dijaga dari salah, masuk surga tanpa hisab, surga tingkat paling tinggi, masih sholat dan minta keluarga sholat. Antum siapa? Nabi bukan, rasul bukan, surga sampai sekarang belum jelas, hisab menegangkan, amalan masih berantakan, gak mau sholat. Sehat Fernando? Hah? Kan aneh gitu, Nabi aja sholat, masa antum gak sholat? Nabi tahajud, yang sudah jelas surganya tahajud sampai kaki bengkak. Al-Bukhari nomor hadis 2008. Antum bukan Nabi, bangun malam nonton bola, bangun mata bengkak, cita-citanya surga Firdaus. Sama Nabi lagi. Pertama, lihat kalimatnya di hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu beliau selesai menunaikan salat, salam ke kanan dan ke kiri, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan menyambungkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim nomor hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim hadis 597, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, ya. Ayat kursi Al-Baqarah 255, posisi paling kiri di pertengahan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
syiar-syiar agama untuk menunjukkan bahwa kita pulang. Ini masjid sudah dibangun begitu besar, nampak dari kejauhan untuk menunjukkan kepada kita, ayo datang sini cari bekal pulang. Kamu akan pulang. Bukan kendaraan itu yang mengantarkan kamu ke surga, bukan rumah yang mewah itu yang akan kamu diam di saat di kuburan. Kamu hanya akan bawa amal soleh, ditambahkan ini supaya menyentuh keimanan kita. Pulang kamu, datang pulang. Buktikan pada Allah kita berhasil. Selepas Ramadan jaga sholat, Pak. Jaga sholat, Bu. Anak Anda tinggal di rumah tertidur, terjadi kebakaran. Anda bangunkan tak mau bangun, Anda seret dia keluar. Ayo keluar nak, ada kebakaran. Ngantuk mak, keluar. Anda seret karena takut dengan api yang membakar di dunia. Demi Allah saya katakan, di akhirat neraka lebih berat daripada itu. Pernah dengar kisah 3 orang yang sedang berjalan, kemudian tiba-tiba ada hujan, berlindung masuk ke sebuah gua. Begitu masuk di dalam gua itu, kisahnya sangat populer sekali, sampai ada di Sahih Al-Bukhari, sampai sekarang sering dikisahkan. 3 orang laki-laki sedang berjalan beraktivitas, tiba-tiba datang hujan deras, berlindung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika duduk di gua itu, tanpa sadar batu dari atas menggelinding menutup ke dalam muka pintu gua itu. Push, prat. Saking padatnya tidak meninggalkan celah yang cukup untuk mereka keluar. Akhirnya setelah reda, berusaha untuk mendorong. 3 orang nggak sanggup. 1 lemas, yang 2 dorong makin nggak sanggup. 1 lebih lemas, 1 orang dorong ya sama betul-betul nggak sanggup. 3 aja nggak sanggup, 1 pengen dorong, nggak bisa. Akhirnya yang paham rumus ini dari 3 orang itu mulai berkata kepada teman yang 2, ini mustahil kita bisa kemudian tuntaskan kecuali kita bertawasul dengan amal soleh yang pernah kita kumpulkan dalam hidup. Jika kita sudah merasa tak mampu sebagai makhluk, maka ini tanda dari Allah untuk meminta kepada Khalik. Dan disinilah kita disadarkan oleh Allah pentingnya amal soleh. Maka kalau kita sudah merasa amal soleh kita bermanfaat, bahkan bisa dipakai dalam doa, nanti akan semakin semangat amal solehnya. Itu rumus, Pak, Bu. Di sekarang banyak orang itu tidak mengerti kenapa mesti beramal soleh. Karena itu ketika diminta beramal, malas. Maghrib sudah sholat, begitu isya dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo isya, kok cepet amat, barusan udah maghrib sekarang isya lagi. Tapi kalau orang yang mengerti, Allahu Akbar, mudah-mudahan tiap menit sholat. Kata bisa minta, bukankah dalam sholat itu minta? Ya Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni, permintaan semua. Dalam sujud minta lagi, minta, selesai. Maka 3 orang itu bermohon dengan amalannya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya seorang ibu yang saya baktikan hidup saya untuk melayani beliau. Saya bekerja pulang, kemudian tidak pernah saya mengambil sesuatu sebelum ibu saya dulu. Apa yang saya lakukan sebelum tidur, saya kemudian siapkan susu untuknya saat bangun, kemudian saya berikan terlebih dahulu. Saya tidak pernah menyentuh makanan sebelum ibu saya terlebih dahulu menyentuhnya. Satu kali saya datang, ya Allah, mendapati beliau sudah tertidur, maka saya tidak berani menyentuh kemudian makanan itu. Dan saya punya kebiasaan ketika bangun saya siapkan air susu, ya saya bayangkan ibu memberikan ASI kepada saya, maka sekarang saatnya saya memberikan susu kepadanya. Kemudian saya tunggu di sampingnya, saya sampai ibu saya tertidur sampai bangun. Ketika dia bangun, saya tidak pernah terangkan kepadanya bahwa saya memegang nampan itu dari sejak malam sampai dia bangun. Kemudian saya tuangkan, saya minumkan kepada beliau. Setelah beliau menyentuh baru saya makan. Kalau ini menjadi amal soleh yang pernah saya kerjakan, ya Allah, dan Engkau ridha dengannya, mohon bebaskan kami dari kungkungan batu ini.